Selamat pagi Pak Ben dan teman-teman semuanya. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik yang disusun oleh kami berdua, yaitu saya sendiri Bimo Putra Nugraha dan rekan saya. Nama saya Patricia Wilda Katrina Sitorus. Berikut materinya adalah integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas diri pejabat publik sangat penting untuk pencegahan tindakan korupsi karena dapat membentuk dasar moral dan etika yang kuat. Integritas menciptakan kepercayaan masyarakat, memastikan pelayanan yang adil, dan menjaga keadilan sosial. Melalui integritas, pejabat publik dapat menjadi teladan bagi yang lain, memperkuat lembaga negara, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berikut beberapa alasan mengapa integritas diri pejabat publik penting dalam konteks penjagaan korupsi. Pertama, keteladanan. Pejabat yang memiliki integritas tinggi memberikan contoh positif bagi bawahan dan masyarakat, memotivasi untuk bertindak sesuai dengan kejujuran. Kedua, kepercayaan masyarakat. Integritas membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Masyarakat akan lebih cenderung mendukung dan bekerja sama jika pejabat dianggap jujur dan adil. Ketiga, efisien dan efektivitas. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan efisien, meningkatkan kerja dan efektivitas lembaga pemerintahan tanpa adanya hambatan korupsi. Keempat, pemenuhan kewajiban hukum. Pejabat yang memiliki integritas akan lebih cenderung mematuhi hukum dan peraturan, mengurangi resiko terlibat dalam tindakan korupsi yang dapat merugikan negara. Kelima, investasi dan pembangunan. Integritas menciptakan iklim yang menarik bagi investasi dan pembangunan ekonomi karena investor cenderung memilih lingkungan yang bebas dari korupsi dan tindak menentu. Berikut materi kedua, korupsi dalam perspektif undang-undang. Dalam perspektif undang-undang, korupsi umumnya dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan kepentingan publik dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang anti korupsi biasanya mencakup definisi tindakan korupsi, jenis-jenisnya, serta sanksi yang dapat diterapkan. Berikut ada undang-undang khusus di banyak negara yang mengatur tindakan korupsi, misalnya. Pertama, definisi tindak korupsi. Banyak negara memiliki undang-undang yang secara spesifik mengidentifikasi tindakan korupsi, seperti suap, penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, hukuman dan sanksi. Undang-undang biasanya menetapkan hukuman dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Ini dapat mencakup pidana penjara, denda, atau sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran. Ketiga, lembaga anti korupsi. Beberapa negara mendirikan lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menangani tindakan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK di Indonesia atau Corruption and Economic Crime Unit atau disebut CECU di beberapa negara. Keempat, perlindungan pelapor. Beberapa undang-undang menyediakan perlindungan khusus bagi pelapor tindakan korupsi agar terhindar dari pembalasan atau ancaman. Kelima, pencegahan korupsi. Beberapa undang-undang juga mencakup ketentuan untuk pencegahan korupsi termasuk transparansi, etika pelayanan publik, dan tata kelola yang baik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan good governance. Fenomena korupsi dalam layanan publik seringkali terjadi karena faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perizinan dan sejenisnya. Faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya rentang birokrasi yang panjang yang dimanfaatkan oleh oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Dengan demikian, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman, regulasi, hingga tindakan konkret untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik. Ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan proses pengembalian keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi terkait anggaran, kebijakan, dan keputusan yang mempengaruhi pelayanan publik. Selain itu, memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. 2. Penguatan hukum dan penegakan hukum. Meningkatkan efektivitas hukum yang mengatur korupsi dan memperlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Diperlukan penegakan hukum yang kuat dan independen untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Contohnya, penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa publik dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. 4. Pengawasan dan partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pelayanan publik. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui dan berperan aktif dalam proses pengawasan. 5. Reformasi institusi. Melakukan reformasi dalam sistem pemerintahan dan birokrasi untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Hal ini meliputi peningkatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa dapat membantu membangun budaya anti korupsi di masyarakat, menjadi agen perubahan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Mereka juga dapat berperan dalam memberantas korupsi dengan melakukan kegiatan sosial, mengedukasi masyarakat, dan memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah dan lembaga publik. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan. Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan, sosialisasi, maupun aksi nyata dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 1. Pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang korupsi di kalangan sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka dapat mengadakan seminar, diskusi, dan kampanye anti korupsi untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi. 2. Pengawasan dan pengaduan. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas terhadap tindakan korupsi di lingkungan kampus dan sekitarnya. Mereka dapat melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui kepada pihak berwenang atau lembaga anti korupsi yang berwenang. Dengan menjadi pengadu, mahasiswa dapat membantu mengungkap kasus korupsi dan mendorong penegakan hukum. 3. Riset dan advokasi. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang korupsi dan menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi pencegah korupsi. Mereka dapat mengadvokasi perubahan kebijakan dan mereformasi institusi untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. 4. Partisipasi dalam organisasi anti korupsi. Mahasiswa dapat bergabung dengan organisasi anti korupsi di kampus atau di luar kampus. Dalam organisasi ini, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti kampanye, pelatihan, dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Melalui partisipasi ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam upaya pencegahan korupsi. 5. Etika dan integritas. Mahasiswa dapat menjadi contoh teladan dengan menjunjung tinggi etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menolak dan melawan segala bentuk tindakan korupsi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Dengan menunjukkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab, mahasiswa dapat membentuk budaya anti korupsi di kalangan teman-teman mereka. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi tidak hanya berdampak pada lingkungan kampus, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang lebih luas dalam masyarakat. Melalui kesadaran, partisipasi, dan tindakan nyata, mahasiswa dapat menjadi kekuatan positif dan memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk Pak Ben, dosen pengampu kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menonton.